Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 24111019 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, jurusan HKID. Saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup hukum kewarisan Islam. Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan warisan sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris ada konteks hukum Islam dibagi ke dalam 3 golongan, yakni yang pertama Dul al-Farid, artinya ahli waris yang mendapatkan bagian tentu atau telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Disebut juga Ashabul Furuj. Contoh ahli waris Dul Farid yang pertama yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, dan anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, nenek atau ibu dari ayah atau ibu, kakek. Contoh bagian yang sudah ditetapkan: suami mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak. Kalau ada anak, 1/4. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak. Kalau jika ada anak, 1/8. Ibu mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak, atau 2 saudara setengah, 1/6 jika ada anak. Yang kedua, Dul al-Qoraihab, artinya ahli waris karena hubungan kekerabatan, tetapi tidak memiliki bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al-Quran. Disebut juga asobah. Ya benar, asobah. Contoh Dul Qorib yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung atau seayah atau seibu, paman dari pihak ayah, anak paman. Contoh pembagian: jika seorang meninggal dan banyak meninggalkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu mengambil seluruh warisan sebagai asobah. Yang ketiga yaitu pembagian waris wa'ali, artinya orang yang mempunyai hubungan wala atau kualitas atau perlindungan bukan karena nasab ataupun pernikahan. Ada 2 bentuk utama. Yang pertama, mawala al-itiqo, bekas bapak yang telah merdekakan. Mawala al-muwalat, orang yang memiliki perjanjian wala atau kesetiaan, sumpah setia dengan seseorang. Rukun pembagian waris ada 3, yaitu yang pertama al-muwaris, yaitu orang yang diwariskan harta peninggalan atau
orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya al-mewaris benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis atau hukmi, atau secara takdiri berdasarkan fakiran. Yang kedua, al-waris atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga, al-maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan waris. Baik, yang pertama pengertian hukum kewarisan Islam. Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia, baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Adapun syarat-syarat waris sebagai berikut. Syarat hukum waris. Terdapat 3 rukun waris, yaitu yang harus dipenuhi agar sebagian warisan bisa dilaksanakan. Yang pertama, ada pewaris. Orang tua meninggal dunia baik secara fisik maupun ditetapkan oleh hukum. Yang kedua, ada ahli waris. Orang yang masih hidup pada saat pewarisan meninggal dan berbentuk. Yang ketiga, ada harta warisan. Harta kekayaan atau peninggalan oleh pewaris setelah ia meninggal. Selanjutnya, sejarah perkembangan waris. Sejarah hukum kewarisan Islam dimulai sejak masa para Islam, di mana sistem kewarisan sangat vertikal dan tidak memberikan hak kepada perempuan serta anak-anak untuk mewariskan harta. Tradisi ini berdasarkan adat dan kekerabatan yang berlaku di masyarakat Arab pada zaman jahiliyah, di mana anak-anak, perempuan, dan orang tua tidak mendapatkan hak waris. Setelah masuknya Islam, pembaruan dan revolusi signifikan dilakukan melalui wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW, terutama yang tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12. Islam memperkenalkan sistem pewaris yang lebih adil dengan memberikan hak waris kepada perempuan. Dan laki-laki dengan bagian yang telah ditentukan sesuai dengan hubungan kekerabatan. Ada juga sumber hukum dan asas-asas. Sumber hukum. Sistem hukum waris Islam pada dasarnya melanjutkan dan sekaligus merombak sistem hukum waris yang sudah dikenal oleh kebanyakan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Artinya, masyarakat Arab jahiliyah sudah mengenal sistem hukum waris meskipun belum formal dan tidak berdasarkan pada aturan yang dapat memenuhi rasa keadilan. Asas-asas waris itu ada beberapa. Yang pertama, asas ijbari, atau artinya kewajiban.
Yang kedua itu asas bilateral. Yang ketiga asas individual. Yang keempat asas profesional. Yang kelima asas sebab adanya kematian. Jadi kesimpulannya, hukum kewaris Islam, hukum mempelajari dan mengajarkannya, sejarah perkembangannya, sumber hukumnya dan asas-asasnya hukum kewarisan Islam, ketentuan syarat dan mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal kepada ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Quran, hadis ataupun ijma dan qiyas. Mempelajari dan mengajarkannya merupakan bagian dari fardu kifayah karena berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak manusia yang ditinggalkan. Sejarahnya telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW dan mengalami kodifikat serta penyesuaian dalam berbagai mazhab. Asas utama meliputi asas keadilan, kekeluargaan, dan kepastian hukum. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ridwan dari HKID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.